Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Selarang 2, kepada Ibu Puji Lestari SPD selaku calon guru penggerak angkatan 7, dan yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta karyawan SD Negeri Selarang 2. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, iman dan Islam, dalam acara program pendidikan guru penggerak. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman modern ini, yaitu agama Islam. Saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Untuk acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3, sambutan kepala sekolah. 4, diseminasi budaya positif. 5, lain-lain. Dan 6, penutup. Meningkat acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Nurula dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Siti Pariwati SPD. Disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Puji Lestari SPDSD, calon guru penggerak angkatan 7, Bapak Ibu Guru SD Negeri Saran 2, yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dalam rangka memenuhi program calon guru penggerak. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama pada pagi hari ini kita semata-mata hanya menjalankan program calon guru penggerak, yaitu Ibu Puji Lestari SPDSD yang akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Kalau kita dengar budaya positif, kita di SD Selarang 2 ini sedikitnya ya sudah dilaksanakan. Hanya saja karena manusia tidak sempurna, berarti kita belum sempurna melaksanakannya. Nah, untuk mencapai budaya, mestinya kita harus berkarakter dulu. Untuk membentuk karakter itu prosesnya lama, perlu proses yang panjang, perlu konsistensi kita semua. Karena kita berada di sekolah, berarti konsistensi kita, Bapak Ibu guru beserta anak-anak, beserta wali murid, semua warga sekolah harus konsisten. Kemudian ditambah disiplin. Pastinya kalau konsisten ya disiplin akan tertanam. Di samping itu juga ketelatenan kita yang kadang-kadang karena kita manusia biasa, ya kadang-kadang agak ada malas-malasnya begitu nih Bapak Ibu. Karena kita berada di pendidikan dasar, pendidikan yang paling dasar, maka kita yang sangat efektif untuk pembentukan karakter. Karena anak-anak kita masih kecil, dilatih, kemudian terampil sehingga membentuk karakter dan menuju ke budaya. Karena budaya itu dapat membuat anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter. Jadi kaitannya karakter dengan budaya tidak lepas. Kemudian karakter-karakter yang kita laksanakan untuk menuju karakter yang baik, budaya yang baik di sekolah kita, budaya yang positif, kita dengan melakukan
yang sekarang dihimbau untuk dilaksanakan atau gencar-gencarnya untuk dilaksanakan, yaitu GLS, Gerakan Literasi Sekolah, yang kita laksanakan setiap pagi sebelum masuk jam pelajaran. Anak-anak kita sudah membaca buku, bukan buku pelajaran. Ini yang sudah bisa kita laksanakan, walaupun ya belum sempurna banget. Kemudian ada kegiatan di sekolah kita, yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama, ekstrakurikuler wajib pramuka, yang sudah kita berjalan dilaksanakan. Ini juga nantinya kita akan membentuk budaya yang positif, karena dalam kegiatan pramuka pertama ya kita dituntut untuk berdisiplin, bersosialisasi, mandiri, yang terkandung dalam Dharma, Dasa, Dharma, nanti akan membentuk budaya yang positif. Kemudian yang setiap hari kita lakukan yaitu menerapkan tata tertib sekolah maupun tata tertib kelas. Tata tertib sekolah secara umum kita laksanakan, kemudian tata tertib sekolah sesuai dengan tata tertib kelas sesuai dengan kesepakatan kelas. Ini sedikitnya sudah kita lakukan kebiasaan-kebiasaan itu, sehingga nanti akan menuju kebiasaan-kebiasaan yang positif, sehingga menjadi karakter yang bagus, menuju budaya yang positif. Nah, itu nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 7, Ibu Puji Lestari SPDSD, yang akan menyampaikan tentang budaya positif atau diseminasi budaya positif di sekolah. Dengan harapan nanti setelah kita mendengarkan, bertanya mungkin ya, nanti akan bisa kita aplikasikan atau kita terapkan ke kehidupan sehari-hari di sekolah, sehingga sekolah kita sudah bisa melaksanakan budaya positif. Begitu kira-kira. Sanggup ya? Iya. Insya Allah. Mari kita ikuti tentang diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Puji Lestari SPD SD. Saya kira cukup. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara inti dengan materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Puji Lestari SPDSD selaku calon guru penggerak angkatan 7. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sarang 02, Ibu Siti Pariyati SPD, Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SD Negeri Sarang 02 yang saya hormati. Pertama, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Salawat serta salam selalu tercurah pada junjungan agung Nabi Muhammad SAW, karena dengan sampalannya kita nanti akan dipermudah Ibu di hari akhir nanti. Puji syukur juga tidak lupa saya panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang guru SD Negeri Sarang 02 dalam keadaan sehat dalam acara diseminasi budaya positif, khususnya untuk saya untuk memenuhi tagihan pada modul 1.5. Acara diseminasi ini nantinya akan saya upload pada LMS di modul 1.5. Baiklah Bapak Ibu Guru, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, mungkin ada Bapak Ibu Guru yang mau menyampaikan tentang budaya positif di sekolah kita. Sudah dilaksanakan ya Bapak Ibu ya? Sudah ya? Tadi Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan, sudah banyak dilaksanakan. Cuma mari kita tingkatkan lagi konsistensinya sehingga nanti akan menjadi budaya, menjadi pembiasaan yang baik bagi anak didik kita. Nantinya juga akan membentuk karakter yang baik. Ini diseminasi budaya positif di sekolah pakai modul 1, paradigma dan visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif. Agenda pagi hari ini pembukaan, kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus. Yang ketiga, tujuan pembelajaran khusus. 4, pemahaman inti dan eksplorasi konsep. Kelima, refleksi. Untuk pembukaan tadi sudah kita buka dengan bacaan basmalah. Selanjutnya agenda yang kedua ada kompetensi lulusan. Modul ini diharapkan dapat berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut. Guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kompetensi yang kedua, guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk capaian umumnya, yang pertama itu guru penggerak nanti diharapkan memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Untuk capaian khususnya, di sini guru penggerak harus mendemonstrasikan pemahaman CBT mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, serta 5 kebutuhan dasar manusia.
5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Capaian khusus yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Kemudian, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid di SD Negeri Selarang 02. Capaian yang keempat, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Tujuan pembelajaran khusus di sini, CGP nanti dapat menyampaikan pembelajaran dan penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Untuk modulnya ada 4 dalam modul 1, 1.1, 1.2, 1.3 dan budaya positif itu modul 1.3. Ini ada pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak siswa. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju? Oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Setuju ya? Ya. Setuju dan tidak setuju semuanya benar. Karena saya percaya setiap kita melakukan sesuatu ada alasan di balik itu semua ya Bapak Ibu ya. Kenapa kita memberikan motivasi ya, hukuman kepada anak itu sebenarnya ada alasan kita. Perubahan paradigma. Ini ada kegiatan kepalan tangan ya Bapak Ibu. Kita umpamakan itu kepalan tangan kita ya. Tangan kita itu ada A dan B. A-nya itu Anda dan yang B itu teman Anda. Bisa Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu menyobek kertas kecil, kemudian dalam kertas kecil itu Bapak Ibu silakan tuliskan sesuatu yang sangat berharga di Bapak Ibu semuanya. Tidak, dibayangkan ya? Iya. Setelah itu genggamlah ya, genggamlah sesuatu itu yang berharga di salah satu genggaman Anda. Buatlah kepalan untuk melindungi kertas kecil itu ya. Setelah itu ada teman Bapak Ibu semua di situ B akan mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara untuk mengambil kertas kecil yang ada di genggaman Bapak Ibu semuanya. Nah, B itu pintar sekali Bapak Ibu. Dia bisa membujuk, merayu, mengancam, menghardik. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi? Kira-kira Bapak Ibu akan bagaimana dengan kertas itu kira-kira? Bapak bagaimana nih dengan kertas yang ada di genggaman Bapak? Apa mempertahankan atau memberikan? Mungkin yang lain? Mempertahankan. Terus? Mempertahankan. Mungkin ada juga yang akan memberikan, ya? Iya, itu kembali lagi motivasi kita terhadap yang ada di genggaman kita. Kita tidak boleh menyalahkan. Kenapa tidak diberikan? Kita tidak boleh menyalahkan. Kenapa kamu berikan padahal itu berharga sekali? Karena setiap orang mempunyai apa ya Bapak Ibu ya? Alasan masing-masing
Ya, mungkin ada juga yang seperti itu. Tapi bagaimanapun itu kita tetap harus menghormati. Oke. Ini ada perubahan paradigma, teori kontrol, ilusi kontrol, ya. Ilusi guru mengontrol murid. Selalu ya Bapak Ibu ya. Ada juga di situ kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Ilusi berikutnya, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau di sini ini perubahan paradigmanya itu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berarti yang tidak dewasa tidak punya hak ya Bapak Ibu ya. Ini untuk perubahan paradigmanya. Selanjutnya di sini ada paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa apa tidak itu? Kira-kira kemungkinan iya, kemungkinan bisa dan kemungkinan juga susah ya, susah untuk dilakukan. Ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa dan tidak bisa juga. Nah itu menurut stimulus respon. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Mungkin ini sering sekali diterapkan ya ke anak-anak. Kalau kita sudah membujuk untuk mengerjakan PR, tapi anak tersebut masih tidak mau mengerjakan, akhirnya apa yang keluar Bapak Ibu? Pemaksaan, ancaman, ya kan tidak? Ya, padahal itu semua nanti ada jalan keluar yang lebih tepat dan efektif. Itu untuk stimulus respon. Selanjutnya untuk teori kontrol. Di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri. Memahami ya Bapak Ibu. Semua perilaku memiliki tujuan. Ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang-menang, win-win solution. Ini untuk stimulus respon dan teori kontrol. Selanjutnya di sini ada disiplin positifnya Bapak Ibu. Coba sebelum kita lanjut ke materi, disiplin itu maknanya apa sih Bapak Ibu? Disiplin. Patuh, terus tertib, ada lagi tepat waktu, terus taat mungkin ada nih Bapak Ibu ya. Iya, disiplin di sini. Mari kita lihat apakah makna disiplin. Berasal dari bahasa Latin disciplina tulisannya, yang artinya belajar. Ya, kita disiplin berarti kita sedang belajar. Belajar apa? Belajar untuk patuh, untuk tepat waktu. Tapi maknanya yang benar ini adalah belajar, suatu proses untuk menuju sesuatu yang kita harapkan. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Iya, di sini kalau murid kita tidak disiplin, pasti guru akan mengingatkan ya. Padahal di murid itu nanti
kembali ke disiplin positif. Di sini ada William Glaser ya, diturunkan itu ada semua perilaku memiliki tujuan. Apa yang kita lakukan ada tujuannya. Terus ada teori motivasi. Teori motivasi di situ yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Iya, kalau yang 1 dan 2 itu untuk menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan, itu nantinya motivasi yang terbentuk itu bukan motivasi dari dalam diri anak itu sendiri, tetapi dari luar, motivasi ekstrinsik. Tapi yang dari dalam itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, itu yang paling kita harapkan, itu motivasi itu yang benar-benar berasal dari dalam diri anak itu, bukan karena bu guru, bukan karena pak guru dan yang lainnya, ataupun imbalan itu ada. Kemungkinan itu untuk menghargai diri sendiri nanti akan menghasilkan apa di situ? Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai itu nanti dapat kita terapkan di dalam kelas. Kita bisa membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke, Novi monggo. Posisi kontrol yang paling efektif yang bagaimana? Oh iya. Terima kasih Bu Novi. Ini untuk posisi kontrol ya. Iya. Untuk posisi kontrol di situ yang pertama itu ada sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga posisi kontrol kita sebagai teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Dari 5 posisi kontrol itu yang paling efektif itu posisi manajer, karena di situ nanti yang terbentuk seperti tadi itu motivasi dari dalam diri anak itu sendiri. Motivasi yang terbentuk motivasi intrinsik. Ya, Bapak Ibu ya. Nanti kita ketika ada suatu kejadian di kelas dengan anak didik kita dapat menyelesaikan, kita dapat menempatkan posisi kita. Apakah kita sebagai teman, sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai manajer. Itu ada di situ, ada di 5 posisi kontrol. Dan yang paling efektif itu sebagai manajer, karena nanti akan terbangun motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Begitu Bu Novi, mungkin penjelasannya. Ya. Selanjutnya itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di situ yang pertama, untuk apa sih? Untuk bertahan hidup. Ya. Kebutuhan dasarnya berikutnya untuk apa? Penguasaan. Kita sering dalam hati kita, saya harus berkuasa. Ada perasaan sedikit seperti itu pasti ada ya. Tidak di sekolah atau di rumah ya. Namun kita tetap harus bisa mengontrol itu kembali ya Bapak Ibu ya. Ada penguasaan, ada kasih sayang dan ingin diterima. Saya butuh bergabung dengan ibu itu, dengan bapak ibu itu. Bagaimana saya bisa bergabung dengan mereka? Nah, itu kebutuhan kasih sayang. Bagaimana saya bisa memadu dengan mereka? Saya harus bisa mengerti mereka. Itu karena kita ingin diterima. Selanjutnya kesenangan, terus kebebasan. Itu untuk 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, monggo sambil disambi, ya. Bapak Ibu, ini saya ada es briefing
begini, oke ya? Ulang dari belakang ya, coba ya. Dari belakang dulu, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo, mulai dulu. 1, 2, 3, 4. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Dengan lagu ya Bapak Ibu ya. Coba dengan lagu. Kalau kanan kiri lebih nyaman Bapak Ibu dicoba. Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Kembali. 5 kembali ke bawah. Oke? 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Tepuk tangan. Nanti Bapak Ibu bisa Bapak Ibu di samping betul apa? Iya. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Di sini saya lanjutkan ya. Ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku ataupun perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai suatu tujuan mulia yang diinginkan. Itu ada daya gosip. Nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di situ yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Profil pelajar Pancasila berikutnya ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Teori motivasi perilaku manusia di situ, yang pertama tadi motivasinya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Mungkin anak-anak di sekolah kita mereka mengerjakan tugasnya bukan karena mereka sadar membutuhkan, tapi karena saya takut dengan Pak Guru, mungkin seperti itu. Saya takut dihukum. Nah itu untuk menghindari hukuman. Motivasi yang terbentuk eksternal dari luar ke. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Motivasi itu untuk mendapatkan imbalan. Di situ motivasi yang berupa imbalan itu saat ini kurang tepat dilakukan karena ketika anak itu gagal untuk saya ini supaya dapat bintang, dapat hadiah dari Pak Guru, tetapi ketika dia tidak bisa mengerjakan, akhirnya dia akan merasa kecewa. Jadi motivasi untuk mendapatkan imbalan di situ, marilah kita hilangkan sedikit-sedikit ya Bapak Ibu ya. Soalnya nanti kalau tidak diberi imbalan, anak-anak itu tidak akan mau. Anak-anak itu tidak akan mau mengerjakan sesuatu. Jadi kita harus
pandai kita menetapkan mana yang harus diberi imbalan atau tidak semuanya harus diberi imbalan. Nanti kalau semua harus diberi imbalan, ketika sampai di saat yang tidak ada imbalannya, anak-anak akan pasif. Selanjutnya untuk menghargai diri sendiri. Kalau anak sudah mempunyai rasa itu, pasti anak tersebut sudah berkarakter yang baik. Dia mengerjakan PR bukan karena imbalan. Dia ke sekolah upacara menggunakan baju lengkap bukan karena imbalan, tapi karena dia motivasinya sudah baik, sudah berkarakter. Saya harus memakai ini supaya tidak dihukum, itu sudah tidak ada itu Bapak Ibu sini. Yang kita harapkan itu untuk teori motivasi yang ketiga. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Di situ yang pertama tadi sudah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, ini ada contohnya ya. Mungkin pengaji mau membacakan? Jawaban Dimas dari apa? Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ini bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Coba Bapak Ibu bisa kembali ya. Di situ Dimas diajari ayahnya untuk menyetir mobil. Di situ juga usia sudah genap ya, 17 tahun. Terus dia senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, apa yang membuat dia ingin menyetir mobil, banyak sekali jawaban yang Dimas berikan. Ya apa tidak? Yang pertama itu, mungkin di sini ke Pak Aji saya ya langsung ya. Ya, ketika Pak Aji itu bisa menyetir mobil, saya tanya, kenapa sih Pak Aji ingin menyetir mobil? Kenapa Pak? Oh, menolak kepanasan. Menolak kepanasan ya, supaya tidak panas. Nah, supaya tidak panas itu, ya kan, sesuai ya. Itu dengan kebutuhan apa itu pada manusia itu? Bertahan hidup. Tepuk tangan untuk Pak Aji. Betul sekali. Di situ tidak ada contoh yang untuk bertahan hidup, tapi karena jawabannya supaya tidak panas, supaya tidak hujan, itu kan suatu kebutuhan untuk apa? Bertahan hidup. Ini sesuai dengan ini ada, ya? Ini bertahan hidup, ya Pak Haji, ya? Oke, selanjutnya ini ada jawaban Dimas. Dimas, kenapa kamu ini bisa menyetir mobil? Di situ menjawab, aku merasa bangga dan keren Ibu. Oh, itu mungkin ada yang bisa yang jawabannya seperti itu. Ada ya? Pasti ada. Nah, ada itu kan jawabannya seperti itu. Karena apa dia? Kebutuhan apa dia? Penguasaan. Betul sekali. Ya, selanjutnya biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku Bu. Oh, supaya dia bisa dengan teman-temannya jalan-jalan. Nah itu ke teman-temannya berarti dia ini merasa apa dia? Merasa apa? Supaya bisa diterima. Iya, kalau temannya bisa nyetir mobil pasti kan mau ya. Iya, makanya dia punya motivasi untuk menyetir mobil supaya dapat diterima oleh teman-temannya. Itu kasih sayang. Selanjutnya jawaban Dimas lagi ada.
suka. Nah, senang di situ berarti dia bebas, iya. Mau ke Purwokerto kemana saja banyak contohnya ya. Dia bebas di situ. Menyetir mobil itu seru ibu, seru. Ada tanjakan, ada yang menurun. Nah itu kalau laki-laki kan suka sekali ya. Itu karena apa? Apa Pak Haji? Karena kesenangan. Iya. Tadi sudah dilengkapi ya oleh Pak Haji yang bertahan hidup supaya tidak panas, supaya tidak hujan. Ya. Nah ini pembelajaran yang sudah kita lakukan di SD Negeri Sarang 02. Di sini kita sesuaikan dengan kebutuhan murid SD Negeri Sarang 02 yang ini ada karena kodrat anak itu bermain. Jadi pembelajaran yang kita lakukan kita bisa implementasikan dengan kegiatan bermain dengan anak-anak. Murid akan merasa senang sekali ya Bapak Ibu ketika diajak seperti itu, dia langsung mengenal sekali. Ketika anak ditanya ini permainan apa sih? Permainan apa Bapak Ibu? Ada yang tahu mungkin? Tahu Bu Guru itu sering di pramuka. Oh, loncat tongkat, tapi lagi Pak Adi. Ini anak sudah tahu ini. Ini namanya rangku alu. Jadi kita tidak harus hafal, nah ini permainan apa kayak gitu. Anak sudah tahu. Dulu saya bermain di halaman dengan Bu Guru, kita bermain rangku alu. Nanti tuh disambung dari mana ya asalnya. Itu anak langsung mengenal sekali. Banyak sekali permainan yang dapat kita lakukan sehingga anak nanti akan lebih merasa nyaman ketika dia belajar. Selanjutnya ini kita ada ya, daripada kita hanya teori, kita praktekkan ke anak, kita percobaan. Ada yang menjadi matahari, ada yang menjadi buminya, ada yang bulan. Nah ini nanti kita secara sederhana kita gerakan, mereka melakukan gerakan bagaimana mengitari matahari, bagaimana bulan mengitari bumi sambil berotasi pada porosnya, begitu juga bumi. Anak ini di sini tahu berapa sih gerakan bumi. Di situ anak langsung mengenal sekali. Oh saya berotasi, oh berarti berputar pada porosnya. Terus kemudian saya juga mengitari matahari. Nah anak akan lebih mudah memahami itu. Nah karena ini sesuai konteks lingkungan kita erat sekali ya. Kita punya makanan tradisional pernah dilaksanakan di sini. Saya mengambil fotonya Ibu, terima kasih. Ini ada pembuatan foto dengan bekerjasama dengan lingkungan masyarakat setempat. Terus ada juga ini pojok baca dapat kita gunakan ketika anak-anak sedang istirahat terus tidak bermain, anak-anak bisa membaca buku selain pelajaran ada di pojok baca. Bahkan ada yang sering bermain peran menjadi guru, ada yang muridnya, ada perkalian, ada yang menjawab seperti itu. Ini anak-anak suka bermain di sini. Selanjutnya ini saya buat berkelompok ya, saya campur, ada yang laki-laki, ada yang perempuan secara heterogen. Terus ini ada karena kita zamannya sekarang sudah zaman modern, kita harus mengikuti perubahan yang ada. Marilah anak-anak yang ada di SD Negeri Sarang 02 kita kenalkan dengan IT. Dan alhamdulillah di SD kita juga sudah banyak ya, fasilitasnya sudah lengkap sekali. Mari kita gunakan untuk membentuk anak supaya lebih memahami, lebih mudah belajar. Masih banyak kegiatan yang lain, namun tidak saya tampilkan semuanya. Ini tadi posisi kontrol, ya. Ini ada, ini coba. Identitas gagal itu menghindari hukuman. Ini ada penghukum. Guru biasanya apa? siswa menunjuk-nunjuk, ada yang menyakiti
Nah, jika kita menghardik siswa ini, siswa akan merasa sakit hati, apalagi terus diberi hukuman. Dia akan terekam dalam memorinya sekian tahun yang lalu. Mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman ya. Dulu pernah dihukum apa oleh Bapak Guru pas di SD? Mungkin ada ya? Masih ingat ya? Masih ya? Iya, itu akan terbawa sampai kita tua. Makanya sebisa mungkin hukuman kita tinggalkan. Terus kemudian di sini ada, kalau sering dihukum, Pak Guru sering marah-marah Bu Guru, murid nanti akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Mereka semakin cuek dengan gurunya di situ. Mereka sudah hafal, tidak mengerjakan PR, nanti Bu Guru marah-marah. Terus kemudian dampaknya pada murid, mereka semakin akan mengulang kesalahannya. Bukan saya tidak akan mengulangi, justru semakin akan mengulangi. Hukumannya cuma seperti itu saja, nggak apa-apa. Saya tidak mengerjakan PR, cuma lari-lari 2 kali putar lapangan selesai. Besok dia tidak akan mengerjakan lagi. Itu untuk penghukum. Terus untuk pembuat rasa bersalah di sini, ya ada di bawah ini ada semuanya. Terus sebagai teman, kita bisa menetapkan posisi kita sebagai teman kepada anak-anak didik kita. Ketika posisi kontrol kita sebagai teman, kira-kira Bapak Ibu ngendikannya keras atau bagaimana ya? Atau pelan? Atau halus? Marah-marah apa tidak kalau sebagai teman? Tidak, akan berbicara dari hati ke hati. Nah, ini ada posisi sebagai teman. Selanjutnya ada sebagai pemantau di sini, ya. Kalau di sini sebagai pemantau, guru bisa di situ menghitung atau mengukur. Hari ini kamu seni tidak memakai topi, sudah diukur. Besok Senin lagi tidak memakai dasi, sudah dihitung ya. Itu guru di situ mengukur, menghitung. Nah, di situ itu posisi sebagai pemantau. Kita punya datanya. Tidak asal kita langsung menjustis anak itu, kamu bersalah seperti itu, tidak. Kita ada alasan, kita mengukurnya, menghitungnya. Itu posisi pemantau. Selanjutnya ada posisi manajer. Di sini kita mengajukan pertanyaan ke anak-anak, mungkin kenapa kamu tidak membawa topi? Itu ditanyakan dulu. Ditanyakan semuanya, mengapa anak sampai seperti itu. Itu di sini kita sebagai manajer. Nah, di sini akhirnya apa? Nah, dari anak nanti akan sadar diri bagaimana ya saya bisa memperbaiki sikap saya supaya saya tidak mengulangi kesalahan lagi. Ini posisi kontrol manager. Dia nantinya akan menghargai dirinya sendiri. Selanjutnya ini kita ada peraturan. Mengapa sih harus ada peraturan? Peraturan menggunakan helm, peraturan 3M. Terus ada lagi peraturan harus datang tepat waktu. Nah, itu untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali kita ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan yang telah dibuat. Jadi keyakinan kelas di situ nanti dari dalam diri siswa sendiri, supaya kelas ini tidak, tapi saya harus apa ya? Oh, saya harus diam, saya harus bisa belajar sendiri ketika di guru nggak ada. Nah, itu keyakinan kelas yang nanti dapat kita terapkan di kelas kita ya, supaya kelas ini untuk belajar nyaman, bersih, harus
yang tadi sudah ya. Dilarang mengganggu orang lain. Oh, keyakinan kelasnya berarti kalau tidak boleh mengganggu berarti kita harus menghormati. Dilarang melakukan kekerasan berarti keyakinan kelasnya ini ada keselamatan. Ada juga dilarang menggunakan narkoba ini. Oh, untuk kesehatan. Termasuk tadi ya, supaya bersih bagaimana berarti itu untuk kebersihan. Kita yakin nilai kebersihan yang ada di kelas itu nanti dapat membuat anak belajar dengan nyaman. Ini proses pembuatan keyakinan kelas di kelas 6. Ini saya memberikan pengertian tentang keyakinan kelas itu apa, untuk apa, kemudian anak-anak berdiskusi, silahkan mereka yakin harus bagaimana, kemudian hasilnya ditempelkan. Ini sudah jadi ya Bapak Ibu ya. Kita bisa membimbing anak-anak kita untuk membuat keyakinan kelas. Selanjutnya di sini ada restitusi. Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Untuk memperbaiki kesalahan. Kita bukan mencari kesalahan, tetapi memperbaiki kesalahan. Itu restitusi. Kemudian di sini ada segitiga restitusi, ada tahap menstabilkan identitas, ada menanyakan keyakinan, ada validasi kebutuhan. Jadi penerapannya kita ada 3 tahap. Itu dari tahap 1, 2, 3. Namun itu tidak harus urut, tidak apa-apa. Kita tidak harus, oh ini harus yang pertama validitas kebutuhan, bukan. Pertama menstabilkan identitas, tidak, sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Ini ada video penerapan segitiga restitusi ya. Saya sudah praktekkan dengan anak-anak. Di situ ada tahap validasi, ada tahap stabilkan identitas, ada menanyakan keyakinan. Selanjutnya di sini ada menstabilkan identitas. Di sini Bu Guru bisa mengatakan, Bapak Ibu Guru juga pernah membuat salah. Kita bisa mengatakan itu. Jadi anak-anak tidak takut. Terus kemudian ada validitas kebutuhan. Itu ada. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu. Kemudian untuk menanyakan keyakinan, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Dalam video tadi ada ya Bapak Ibu ya, saya sudah terapkan dua kejadian yang ada di sekolah ini. Kemudian di sini ada peraturan kelas yang kemudian kita kembangkan lagi menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas apabila kita laksanakan dengan baik akan membentuk lingkungan positif, lingkungan yang baik. Lingkungan yang positif nanti akan terbentuk anak yang berbudaya positif. Ini pembiasaan yang ada di SD Negeri Sarang 02. Ada berjabat tangan, ada berdoa, ada itu Asmaul Husna ya, ada nggak Bapak Ibu ya? Menyanyikan lagu Indonesia Raya, ini lagu nasional ada, berbaris juga ada. Di sini saya juga menambahkan kegiatan memotong kuku. Jadi anak-anak saya siapkan memotong kuku setiap hari Senin. Silakan mereka dengan sendirinya setiap hari Senin akan memotong kukunya. Alhamdulillah sudah berjalan. Nah ini hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Ketika anak-anak kita hukum, dalam hati mereka sakit.
Walaupun berlari hanya 1 kali, tapi fisik mereka kan sakit, apalagi hatinya. Anak akhirnya akan membenci kedisiplinan. Karena apa? Adanya paksaan. Nah, akhirnya di sini anak senangnya marah, rasa bersalah, merasa dipermalukan. Lari dilihat teman yang lain, dia akan malu. Konsekuensi di sini ada sesuatu yang harus terjadi, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dan jangka waktu pendek. Tapi ini jangka waktunya pendek, berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman itu jangka waktunya lama, akan membekas di hati mereka. Ini ada contoh ya, coba Bapak Ibu. Ini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Kira-kira apa ini? Mencatat hukuman, ya? Iya, ini hukuman. Mencatat 100 kali di buku Bapak Ibu, kasihan sekali ya. Anak sampai dia besar nanti akan ingat, saya dulu pernah dihukum sama Bu Guru A, harus mencatat 100 kali sampai berlomba-lomba. Dia akan mengingat di memorinya. Kemudian ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Terus ini, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman, iya ya. Ini yang menguras tenaga dengan fisik itu yang berlebihan itu termasuk ke hukuman. Untuk yang keempat, 5 dan 6, 7 nanti saya akan membagikan kertas post-it. Silakan Bapak Ibu kerjakan, itu termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi. Bapak Ibu, ini saya bagikan kertas post-it ya. Hijau pink, satu pink satu hijau itu tidak terlihat. Ya, dihitung aja. Oh pink, oh ya pink dan hijau Mbak Bu. Oh ya, kuningnya ditukar Ibu. Ya, tukar hijau. Untuk hukuman, Bapak Ibu bisa tuliskan di kertas warna pink. Hukuman warna pink. Kalau yang hijau itu untuk konsekuensi. Silakan Bapak Ibu tuliskan. Itu untuk nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Silakan Bapak Ibu memilih, tidak harus sama di 4 semuanya, silakan. Pink untuk hukuman, yang hijau untuk konsekuensi. Ini yang keempat, ada tindakan guru menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mengganti, kita hanya mengganti. Iya, itu konsekuensi. Yang hijau konsekuensi, yang hukuman yang pink. Silakan Bapak Ibu bisa tuliskan. Bisa langsung di bisa langsung ditempelkan di nomor yang Bapak Ibu inginkan.
Ayo silakan yang lain. Ya. Ini nomornya ya. Yang keempat itu menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Dikasih berapa sih? Dua-dua tidak apa, tidak semuanya harus di nomor 4 ya. Silakan diterapkan hukuman di nomor berapa, konsekuensi di nomor berapa menurut Bapak Ibu. Ya. Monggo Bapak Ibu, silakan dicek. Ini yang nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Boleh Bapak Ibu pilih. Nomor 7, oke. Dilan Bu, ya. Dilan coba. Sudah Bu, tidak apa-apa. Ya. Tidak berulang Ibu ya. Oke. Monggo disami Bapak Ibu tidak apa-apa. Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah menjawab ya. Baik, kita lihat untuk nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kita menggantikan, berarti apa itu? Konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Bagaimana Bapak Ibu? Hukuman ya. Selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Betul semuanya nih Bapak Ibu ya? Tepuk tangan untuk Bapak Ibu ya semuanya. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya kita sampai di sesi refleksi. Di situ ada yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah sesi diseminasi budaya positif. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya makna disiplin dan motivasi intrinsik.
ketiga, peran Amung apa yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini. Yang keempat, saya akan menjadi pamong yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan refleksinya. Monggo, Bapak Ibu. Monggo maju, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Lestari untuk kesempatannya. Pada sesi kali ini refleksi, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Tadi setelah kita diskusi apa itu tentang hukuman ya, ternyata menurut saya itu hukuman itu tidak baik diberikan kepada anak. Karena apa? Karena hukuman itu sifatnya seperti merusak atau mematahkan mental anak ya, Bapak Ibu. Mungkin itu akan menjadi pelajaran untuk kita sebagai pendidik bahwa hukuman itu tidak baik. Jangankan hukuman, mungkin ketika akan melakukan kesalahan, perkataan yang tidak baik yang mungkin kita kadang kan nggak sengaja ya, anak melakukan kesalahan kemudian kita berkata atau menghakimi anak itu juga dapat merusak atau merusak mental anak. Apalagi hukuman yang sifatnya itu mungkin lebih ke fisik seperti tadi contohnya berdiri lari mengitari lapangan atau berdiri di bawah tiang bendera, itu kan menurut saya sangat tidak pantas ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk bisa. Terima kasih. Mungkin ada refleksi selanjutnya dari siapa? Monggo Bapak Ibu silakan. Oh monggo Pak Mat, monggo. Terima kasih untuk kami, saya sendiri merasa senang sekali dengan apa yang disampaikan, bahwa ternyata memang yang paling pas untuk kita itu diterapkan pada siswa adalah posisi kontrol, kemudian diterapkan juga kontrol pada manajer. Manajerial artinya bahwa siswa itu melakukan sesuatu itu tidak karena terpaksaan ataupun tidak karena takut dihukum, sehingga memotivasi anak untuk bisa bahasanya intrinsik untuk siswa pada diri siswa tersebut, sehingga apa yang dilakukan itu murni kesadaran daripada siswa-siswi kita semuanya. Terima kasih, ilmu baru dan mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah SD Negeri Selang 2 yang sebetulnya sudah diterapkan, tinggal penyempurnaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mat. Baiklah Bapak Ibu guru yang saya hormati, acara diseminasi budaya positif sudah selesai. Saya sudah menyampaikan budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Acara pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pemateri, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara seperti. Terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Puji Lestari SPBSD yang sudah menyampaikan materi pada siang hari ini, yaitu diseminasi budaya positif, yang semoga dengan adanya materi ini kita berharap kita sebagai guru bisa memahami peran untuk membangun budaya positif dalam berinteraksi dengan murid. Untuk apa? Untuk menciptakan murid dengan salah satunya yaitu profil pelajar Pancasila. Monggo silakan kita
sehari-hari, khususnya dengan murid-murid kita. Oke? Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum acara saya tutup, apabila saya di sini sebagai pembawa acara salah kata atau salah sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian dari kami. Mari kita tutup pada acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Monggo disambung. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya dan kerjasamanya pada siang hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Siti Pariyati. Saya Kepala Sekolah SD Negeri Selarang 2, tempat Ibu Puji Lestari SPD bekerja. Setelah kegiatan diseminasi budaya positif oleh Ibu Puji Lestari SPD, calon guru penggerak Angkatan 7, semoga menginspirasi rekan sejawat yang ada. Saya mendukung penuh Ibu Puji Lestari SPD untuk mengikuti kegiatan guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Fajri Utami SPD. Unit kerja saya di SD Negeri Selarang 02. Saya merupakan rekan sejawat Ibu Puji Lestari SPD SD CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Setelah kegiatan diseminasi budaya positif Ibu Puji Lestari SPD SD, saya tertarik untuk membuat keyakinan kelas. Terima kasih untuk Ibu Puji Lestari. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.